sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali masuk dalam renungan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Amin. Mari kita membuka kitab kita 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun
di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan hari ini, bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi, bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud adalah sosok pribadi yang begitu dekat kepada Tuhan. Sosok pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sekalipun musuh di depan matanya, sekalipun sangat besar masalahnya, sekalipun telah didengarnya bahwa Saul akan datang mengepung kota Keila karena Daud, dia tetap merasa tenang. Karena apa? Karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Perhatikan mulai dari ayat pertama, di sana dikatakan bahwa orang-orang Filistin mau berperang melawan Keila. Dan karena itu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa pergi ke sana untuk mengalahkan orang Filistin? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Perhatikan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menunda-menunda jawaban. Tuhan tidak menunda, atau Tuhan mungkin katakan besok aja deh saya jawab. Tetapi Tuhan perhatikan di ayat yang kedua ini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Dia menjawab permintaan atau pertanyaan dari Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa hebat dan luar biasanya kedekatan dengan Tuhan membuat kita semakin mau bertanya dan dijawab oleh Tuhan. Namun perhatikan, ada satu masalah yang dialami oleh Daud di ayat yang ketiga. Orang-orangnya berkata kepadanya, bagaimanakah kita pergi ke sana melawan orang Filistin, sedangkan di sini saja kita tidak merasa aman karena Saul mengejar-ngejar kamu. Tetapi perhatikan apa yang dialami, yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak langsung putus asa. Apa yang dilakukannya? Dia kembali bertanya kepada Tuhan. Dia ketika mendengarkan ini kayaknya tidak boleh deh, jangan deh. Dia tidak langsung iyakan. Dia kembali lagi bertanya kepastian dari Tuhan. Perhatikan ayat ketiga. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud tidak pernah melewatkan satu waktu tanpa bertanya kepada Tuhan. Ini yang membuat Daud semakin kuat. Sekalipun banyak tantangan, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia suka bertanya kepada Tuhan, dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ketika dia boleh mengalami kemenangan dalam peperangan kepada melawan orang Filistin, apa yang terjadi? Telah terdengar kembali kepada Saul bahwa Daud bersama dengan orang-orangnya berada di Keila. Dan kalau firman Tuhan katakan, Keila adalah kota yang dimana kota itu adalah tertutup berpalang. Dan kalau orang sudah masuk dalam kota itu susah keluar. Jadi Saul otomatis punya kesempatan besar untuk berperang melawan Daud. Tapi perhatikan, dia sudah tahu ini kepastiannya bahwa Saul akan datang. Apa yang dilakukannya? Dia tidak langsung cemas, dia tidak khawatir langsung. Apa yang dilakukannya? Dia kembali bertanya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 10. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini karena aku. Bapak Ibu, dia kembali bertanya dalam hal apapun, dalam hal yang kecil maupun yang besar yang dialami oleh Daud, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Lihat selanjutnya, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan di sana,
Tuhan kembali menjawab Daud. Tuhan berkata kepadanya, dia akan datang. Orang Keila akan menyerahkan kamu kepadanya. Ketika Tuhan sudah menjawab permintaannya atau pertanyaannya, apa yang dilakukannya? Dia mulai bertindak. Bapak Ibu, jangan bertindak dulu sebelum bertanya kepada Tuhan. Yang dilakukan Daud, bertanya kepada Tuhan, setelah itu dia baru bertindak. Tapi sebaliknya seringkali kita lakukan, kita bertindak dulu baru bertanya kepada Tuhan. Ini salah Bapak Ibu. Jadilah kita seperti Daud. Sebelum bertindak, mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya kita saat bertindak kita tidak salah langkah. Ketika sudah dijawab oleh Tuhan, baru Daud melangkah untuk pergi dari kota Keila dan kembali menyembunyikan diri. Perhatikan di ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan apa? Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud dekat kepada Tuhan, suka bertanya kepada Tuhan. Tuhan begitu senang kepada orang yang seperti ini. Perhatikan ayat 14 katakan, tidak ada kesempatan buat Saul menemukan Daud untuk memusnahkan Daud. Bapak Ibu, mari kita miliki iman Daud. Mari kita miliki kepribadian seperti apa yang dimiliki Daud. Pikiran Daud, dia hanya fokus melihat Tuhan. Dia nggak fokus melihat masalah. Kenapa harus bertanya kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang paling tahu dan paling mampu menjawab apa yang kita minta. Hanya Tuhan yang paling tahu kedalaman hati kita, dan hanya Tuhan yang paling tahu menjawab setiap persoalan kita. Karena itu Daud tetap berpaut kepada Tuhan. Kalau Daud tadi tidak bertanya kepada Tuhan, dia bisa aja ditemukan oleh Saul dan dimusnahkan. Tetapi karena dia terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia jawaban yang pasti. Dan karena itu dia luput dari keinginan yang jahat yang dilakukan oleh musuhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari senantiasa bertanya kepada Tuhan. Bertanya baru bertindak. Jangan terbalik, bertindak baru bertanya. Itu tidak boleh. Bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sampai Tuhan menunjukkan jalan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang juru selamat kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan dan melihat Tuhan. Kami tidak mau melihat masalah yang besar, tapi kami mau melihat Allah kami yang besar, yang mampu melindungi kami dalam segala perkara yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.